Ada alasan KPK tidak menerima proses ini untuk diselidiki. Itu yang paling utama. Seperti apa? Nah, selanjutnya dari Bang Ajak, silakan Bang. Apa yang melatar belakangi kita sampai capek-capek datang ke KPK, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh koordinator di sini sudah cukup jelas. Sebenarnya gamblang enggak. Saya sendiri sebenarnya hanya menambahkan bahwa kalaupun itu IKN di stop, tetap ada ranah pidananya. Kalau dilanjut bertambah ranah pidananya. Nah disinilah makanya kita berdiri di halaman KPK, yang halaman KPK ini dibangun dari uang rakyat, uang pajak rakyat. Maka tidak ada alasan KPK tidak menerima proses ini untuk diselidiki. Itu yang paling utama, gitu ya. Tapi ada faktor-faktor lain bahwa IKN itu sebenarnya dipaksakan undang-undangnya karena tidak melakukan sosialisasi kepada rakyat Indonesia dan secara akademik tidak juga mengumpulkan, artinya minta pendapat dari akademi. Nah ini juga bermasalah gitu loh ya. Berarti ada fakta di sini yang dipaksakan oleh pimpinan tertinggi kita, apakah dipaksakan untuk rakyat atau dipaksakan oligarki. Nah, disinilah masalahnya. Kalau negeri kita diserahkan semua kepada oligarki, terus kita nih sebagai rakyat 182 juta, bukan cuma dihianati, bukan cuma dikibulin, terus mau diapain kita ini gitu loh ya. Dengan kelompok-kelompok kami ini sebenarnya pesan terhadap keadilan, pesan terhadap pemerintah. Kelompok kami tidak banyak, tapi di belakang juga besar. Nah, kelompok kami ini semua menyatu dalam satu wadah doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mayoritas kami muslim. Ternyata Allahu Akbar. Ternyata orang-orang di luar muslim juga bergabung dengan kita. Artinya pendapat-pendapat kita yang dikomandani oleh Prof. Egy, saya sebagai sekjen dan rekan-rekan lawyer semua, dan memang harusnya hadir semua ini, tapi karena ada kepentingan-kepentingan yang lain juga, ini harusnya menjadi catatan utama gitu lah ya. Kenapa menjadi catatan utama? Kita tidak ingin Indonesia ini dirusak oleh sistem yang mereka ini menganut sistem kepada komunis misalnya. Ya, jadi harapan kita KPK harus menerima, menyelidiki, dan ekspos juga karena ada gelar. Jadi tidak mungkin tidak ada gelar, pasti ada gelar. Mungkin ini yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan KPK dalam hal ini yang sekarang sudah tidak independen, KPK ini sudah masuk di ASN ya. KPK ini. Nah ini masalah juga sebenarnya. Kenapa harus terjadi di ASN? Berarti ada di ketiak presiden ini. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Kurniati Riani, yang silakan. lain dulu, abang dulu, yang senior monggo. Bang Leo dulu ya. Silakan Bang Leo. Nama gampang kapan aja. Buati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan pers Di agak depan yang telah hadir di gedung KPK. Saya Leo Siagian, Pak, sini dikit. umur sudah lumayan 72 tahun. Masih berjuang. Mantan eksponen angkatan 66. Mantan sedulur Jokowi yang mendukung Jokowi 2 periode. Tobat ya, Pak, ya? Sekarang saya sudah sebagai Korwil Gerakan Jalan Lurus se-Jabodetabek. Baru sadar sekarang. Sejak 2022. Bagus dapat hidayah. Saya dikasih amanah untuk menggerakkan jalan lurus di Jabodetabek oleh Pak Yatra. Saya berterima kasih dengan rekan-rekan pejuang, rekan kita Prof. Egy,
apa dan semua yang masih muda-muda, lebih muda dari saya berjuang. Saya juga ikut prihatin dan ikut berjuang. Saya sudah jalan ke IKN. Saya sudah melihat IKN itu bagaimana. Faktanya gimana? Bobrok, Song. jelas, jong, Dan bohong. Dan saya menerima banyak laporan-laporan warga masyarakat yang tanahnya sampai saat ini belum diganti rugi. Itu banyak sekali. Data saya siap. Dirampok lah ya. Karena gerakan jalan lurus kami di Kalimantan Timur juga ada. Mereka menampung aspirasi masyarakat. Jadi proyek-proyek bohong seperti ini ya janganlah dilanjutkan. Udah di Ya, Jakarta, tuh, sejak lihat. awal ya, Lagi sejenak-jenak. sejak awal Lagi di Pak KPK Jokowi sekarang. mengatakan kepada publik semua rekam jejak digital ada. Lagi Bahwa Lihat. dikatakan Sami-sami. sudah 1000-an investor ngantri, ternyata sampai sekarang nol besar. Selalu Jadi ya jangan begitu Pak Jokowi. Ya, di akhir masa jabatan Anda ini perbaikilah kinerja Anda. Jangan sampai disumpahi oleh rakyat. Jangan sampai disumpahi oleh rakyat. Udah disumpahin. Ya makanya jangan. Bertobatlah. Bertobatlah, masih ada waktu Anda untuk bertobat. Apa Saran bentuk saya. tobatnya apa? Tobatnya jangan lakukan lagi itu. Pengakuan dulu, Pak. Pengakuan dulu ya kan. Jangan dilakukan lagi. Ya, Ya, lalu diproses hukum, Pak. di proses hukum itu ya boleh itu hukum ya. Dan mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu nanti kehendak rakyat, bukan kehendak dia. Kalau dia tetap mau, Ya. kehendak rakyat. Dengan waktunya. Harusnya dia yang sadar. Nah, udah itu ya, belakangan ini kita jelas ya, kita jelas loh, kita jelas mendengar statementnya Pak Prabowo, Presiden terpilih 2024-2029. IKN itu belum layak untuk sekarang. Itu Prabowo ngomong gitu. Prabowo ngomong gitu, boleh dibuka, boleh dibuka. Di Qatar ngomong. Boleh dibuka. IKN itu selayaknya dikerjakan dulu 10 atau 20 tahun mendatang yang mungkin kita layak. Iya, itu loh. Pribadi, tahun. Itu loh. Kayaknya udah jadi aki-aki. Jadi itu yo. Jadi ya, presiden terpilih pun, itu loh. Artinya presiden terpilih pun sadar diri bahwa IKN itu belum layak gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Kira-kira kenapa kok Jokowi maksakan diri? Ya, inilah keserakahan, inilah kemunafikan. Ini keserakahan dan kemunafikan. Maksudnya dengan adanya IKN, maksudnya Catat oleh nih loh, sejarah gitu. Prabowo di IKN, anaknya di Istana Negara, ngeri loh, ngeri loh. Ngeri. Gibran di Istana Negara di Jakarta enak-enak, Prabowo dibikin di IKN, itu maksud Jokowi. Saya bisa baca Gibran batin. mimpin DKI ya. Saya bisa baca loh. Gibran ingat loh. Gibran sudah dinobatkan sebagai koordinator wilayah Jabodetabek. Aglomerasi. Jabodetabek loh gitu loh. Aglomerasi ya. Jadi apa ini Pak Jokowi? Pak Jokowi, saya sedulur Jokowi. Saya pendukung Anda. Saya sudah sadar. Bertobatlah. Saya sudah sadar juga saya bertobat. Terima kasih rekan-rekan semua dan saya mengucapkan selamat berjuang. Kita tetap perjuangkan kebenaran, keadilan dengan kejujuran, bermodalkan kejujuran. Buat Bung Egy nih teman lama saya di KPK Pos dari Medan, sama-sama penasehat KPK Pos. Sekarang berada di gedung KPK. Tapi kami kalaupun tidak diterima, ya udah keterlaluan. Bangetan. Keterlaluan. Ada Jadi apa baiklah, kira-kira kalau nggak terima? rekan-rekan semua pejuang KPUA, TPUA, tim pembela ulama. tim pembela ulama Dan dan aktivis. aktivis. Termasuk saya aktivis yang Ya, udah makanya senior, patut dibela. harus dan layak dibela. Terima kasih Pak Prof, terima kasih teman-teman semua. Satu lagi aktivis jenderal kita, kasih kesempatan. Singkat jelas.